Itu dari situ tuh yang gue merasa apa ya, bego banget gitu ya, bego banget gitu, bodoh banget gitu, kemakan gitu. Yo, what's up guys, back with you guys. Hey, gue mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya para teman-teman ya, untuk di video apa tuh namanya, di video esai budaya motor ya, yang covernya ZX25R nggak bikin lo bahagia. Gue thanks banget atas respons teman-teman semua yang positif banget ya, gila. Terus yang ada yang sampai sharing-sharing pengalamannya juga gitu, itu sangat berarti sama gue gitu. Apa namanya, ada yang bahkan yang decisionnya makingnya tuh bener-bener beda babak gue ya bro. Jadi kayak gue kemarin ini sempat kepikiran mau ganti X-Max gitu ya, terus dia cerita dia nyesel ganti X-Max dari Z250 ganti X-Max. Lu persis banget apa gue bro. Itu gue langsung kepikiran, oh iya juga ya, kalau misalnya cuma buat senang-senang lo apa, nafsu doang pengen X-Max gitu. Tapi kita riding yang nggak menikmat gitu ya, buat apa ya? Itu dia sih. Bisa pas banget sih, thank you banget bro atas reviewnya. Lo menyelamatkan gue dari hawa nafsu untuk membeli Net X-Max. Thank you bro. Dan respons kalian itu positif semua ya, gue seneng banget. Gue bisa membantu kalian untuk lebih bijak ya ke depannya, apalagi kalau kalian yang usianya masih di bawah 25, biasanya tuh decision makingnya masih impulsif ya. Impulsif tuh maksudnya apa? Jadi tuh terlalu ngikutin gitu, terlalu apa kata orang ini ikut, apa kata orang ini ikut gitu. Itu usia 25 ke bawah ya gitu. Terus ada yang bilang, banyak yang bilang, Bang, thank you udah mengingatkan gitu, untuk lebih bersyukur, untuk lebih menghargai dengan apa yang kita punya sekarang gitu ya. Sama-sama bro, gue juga hal ini ya gue menelan rasa pahit lah dari semuanya itu, pengalaman pribadi, dan gue sharing aja pemikiran gue gitu. Jadi yang pengalaman pahit itu yang gue bener-bener kemakan banget ya mau omongan orang itu sebenarnya waktu gue main mobil ya. Waktu itu gue nggak main mobil banget sih, gue mobil itu biasanya biasa-biasa aja. Cuma waktu itu gue menjual mobil practicality gue ya, mobil seharian gue itu ya, tapi ada penyebab utamanya juga sih kenapa gue jual gitu ya, karena lagi butuh duit gitu. Tapi gue menjual itu dan bukannya mengganti dengan mobil budget yang lebih oke gitu ya, tapi gue menggantinya dengan mobil hobi ya, dan itu gue nyesel sekali gitu. Jadi gue sharing aja pengalaman ya bro. Jadi temen gue adalah seorang temen gue. Dia anak mobil banget ya. Terus begitu dia tuh baru beli mobil tua, GDM gitu ya. Gue nggak usah sebut mobilnya apa, nanti orangnya tersinggung. Mobil GDM tua tahun 90-an lah gitu, tahun 80-90-an gitu. Terus dia restorasi segala macam dan enak gitu. Dia bilang, wah ini mobil GDM tua, GDM 90s tuh enak bro katanya. Lo bisa isi Pertalite gitu kan, nggak usah malu karena mobil lo bukan mobil baru gitu. Lo isi Pertalite ya pasti ke pom bensin aja udah ditawarinnya Pertalite. Kayak gitu kan, bukan Pertamax gitu. Terus ya udah gitu, terus apa, dia racun-racunin gue lah, lo cobalah Civic ST lo tuh cakep tuh kayak gitu kan. Atau apa, ini mau kemana Pak TNI sen kanan, Civic ST lo tuh cakep tuh, kayak gitulah. Terus
oh enggak lu Civic Genio deh gitu, terus gitu, atau misalnya Mazda apa 323 Interplay gitu, atau Toyota Starlet kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah gua browsing aja tuh ya, gua browsing terus gua lihat YouTube gitu. Akhirnya gua menjatuhkan pilihan pada Civic Vario ya. Civic Vario tuh di YouTube positif semua pak. Di YouTube itu ya, di sosmed tuh wah, anjir ganteng banget nih mobil ya gitu ya, Civic Vario ya dalam hati gue. Terus kok kayaknya ngerawatnya mudah ya kayaknya ya gitu ya. Kok kayaknya spare partnya gue browsing penyakitnya apa gitu kan ya, paling ini gitu. Gue browsing murah ya spare partnya ya gitu kan, nggak mahal-mahal banget dibandingin apa dibandingin mobil gua sebelumnya gitu kan. Dibandingin ya taruhlah Livina lah gitu, dibandingin Livina gitu, nggak mahal-mahal banget spare partnya, jauh malah gitu kan. Nggak nikmat banget nyetir di belakang truk ya. Ya udah terus akhirnya apa namanya, gue kemakan lah gitu dengan sosmed ya, dengan sosmed, dengan omongan temen gue itu. Terus ya udah langsung beli kan. Nyarinya lama tuh, nyari Civic Vario yang bener-bener kondisinya oke banget gitu ya, itu susah banget pak gitu. Ada satu tapi overpriced jauh banget, karena jatuhnya emang udah mobil hobi gitu kan. Jadi gue mau nyari yang keadaannya tuh sedang-sedang aja gitu, nggak mau yang terlalu perfect gitu ya, biar gue masih bisa modif lah segala macam. Nah singkat cerita, dapatlah gue nih mobil Vario nih gitu kan. Warnanya biasa aja gitu, warnanya silver gitu, tapi mesinnya ternyata D8. Wah seneng dong gue, asik nih dapat mobil yang udah dimodif, mesinnya udah pakai VTEC asli bukan VTEC bencong gitu kan. Mungkin kalau anak-anak mobil pasti tahu lah VTEC bencong sama VTEC asli ya gitu ya. Terus wah mantep nih gitu. Dan kalau bisa dibilang gue tuh punya pengalaman otomotif yang apalagi mobil ya, itu jauh lebih banyak sih pengalaman gue daripada motor. Karena basicnya bokap gue tuh dulu seneng banget sama mobil sama motor ya, tapi dia lebih seneng ke mobil. Jadi dari kecil tuh gue udah diajarin pak gitu sama bokap gue, almarhum bokap gue ya. Gue udah diajarin banyak, dari kayak kita ganti kampas rem aja gue diajarin sama bokap gue, ganti sendiri pak kampas rem mobil pak. Diajarin tuh tiap Sabtu Minggu. Terus ya pokoknya banyak lah, bokap gue tuh, almarhum bokap tuh ngajarin otomotif banyak gitu. Cuma ya namanya kita masih bocah dulu ya, masih kecil nih, ngapain sih, kenapa nggak ke bengkel aja gitu. Dan setelah gue besar, apa namanya, gue tuh kayak take it for granted ya. Take it for granted itu maksudnya lo nggak bersyukur dengan apa yang lo dapat gitu. Kayak lo bukan bersyukur banget sih, maksudnya lo kayak anggap hal itu tuh biasa aja gitu. Padahal itu ilmu yang sangat bagus yang diajarkan bokap gua gitu. Ya itu kebukti pas gue udah mulai dewasa, ada temen gue yang sampai mau ganti ban mobil aja di kantor gue tuh, sampai manggil asisten dari Astra gitu. Manggil Astra Home Service pak, cuma buat ganti ban gitu. Ya iyalah, ganti ban seberapa sih kalau buat cowok gitu ya. Ini cowok manggil Astra, manggil bengkel resmi untuk gantiin ban mobilnya dia gitu. Sampai segitunya pak gitu, ganti ban mobil doang loh. Nah terus ya udahlah, apa ya, pengalaman mobil gua cukup lah gitu ya. Gue tau lah mobil-mobil yang mesinnya udah kacau gitu, dan mobil tahun 90-an mau apa yang diharapin gitu kan. Maksudnya pasti banyak PR ya, gue udah mikir gitu, gue udah nyiapin budget juga. Terus akhirnya dapet lah itu si Vario itu kan, silver, mesin D8, bawa pulang langsung gue gaspol di tol kan. Wah anjir mantep banget nih mobil gitu. Dan ya namanya kenceng banget nih VTEC nih, honeymoon phase gua. Set, terus udah gitu langsung udah beli. Mulai kan ngeliat sosmed kan, wah kalau Civic tuh anak Honda tuh mainnya, Civic jadul tuh mainnya pasti bangkunya Recaro main gitu kan. Terus udah gitu
velgnya harus yang JDM punya tuh, yang kayak apa, Vogue T37 lah, kayak gitu-gitu lah, yang kayak gitu-gitu men. Terus gitu ya udah, gue mulai mencoba ngikutin kan gitu kan, tuh setangnya harus Nardi lah, kayak gitulah. Itu baru namanya JDM 90s gitu kan, katanya gitu lah. Ya kemakan lah gua. Ya udah, gue mulai tuh baru beli langsung ganti pelek gitu kan. Bini gue cuma cek doang gitu. Gue bilang nggak apa-apa, gue bilangnya ke bini nggak apa-apa, ini kamu pakai buat harian aja. Karena kan emang gue lebih seneng naik motor ya kalau harian ya. Bini gue kasihan naik mobil lah gitu. Tapi akhirnya ya bini gue sih anak motor sebenarnya dulu, tapi akhirnya sekarang dia naik motor juga, nggak naik mobil lagi. Nah terus hijau nih, gaspol nggak ya? Gaspolnya kuning. Daripada gua ngerem mendadak. Ya udah, lanjut cerita ya bos. Terus begitu ya udah kan jadinya apa namanya, gua ya kemakan gitu. Gua beli pelek langsung gua ceperi. Wah, jadi stance-nya jadi cakep nih. Soalnya kan dia awalnya tuh mesinnya walaupun D8, velgnya masih velg kaleng yang normal gitu. Jadi yang standarnya, jadi masih kurang lah gitu ya. Jadi emang dia pengen konsepnya tuh bikin sleeper. Terus ternyata wah, ya kemakan lah gua gitu kan. Pas gua udah pakai gak lama ya kan, mobil tuh jarang gua pakai, yang pakai tuh bini gua gitu. Bini gua tiba-tiba waktu gua lagi kerja WhatsApp, ini mobilnya berasap katanya. Hah? Di videoin kan, ini berasap kenapa gitu. Gue juga bingung, nih ada electrical gimana, nyala nggak? Nyala gitu. Berarti gue mikirnya apa nih ya, apa ya, mungkin air radiator kali gitu kan. Terus gitu, air radiatornya gimana? Ada katanya gitu kan. Ya udah ditutup gitu, terus di jalan lagi kan. Ya udah diemin aja dulu gitu. Mobilnya taruh situ aja, jangan dibawa pulang. Gua bilang gitu. Nah bini gua main bawa jalan pulang. Dibawa jalan pulang. Ternyata pas gua balik, kok ini mobil udah gak enak ya dinyalain ya gitu kan. Gue bingung kenapa nih mobil gitu. Terus gitu udah gue bilang kenapa dibawa pulang, biarin aja itu biarin aja itu di situ, ntar aku cek dulu gitu kan. Terus gitu ya habis ya pokoknya gitulah, adalah alasan bini gitu. Oke udah, apa namanya, gua apa namanya, gua cobalah hari Minggunya gitu ya, aku bawa ke bengkel, lagi jalan kok mobilnya tiba-tiba lagi udah enak nih, biasa aja gitu ya. Pas gue bawa jalan tuh awal-awal enaknya biasa aja nih, kenapa ya. Terus gitu gue lagi jalan tiba-tiba tuh mobil ngadat-ngadat kan, ngukuk, kenapa nih. Pas gue lihat temperaturnya tinggi banget, ternyata overheat. Wah langsung gue berhenti ya, gue benerin lah, gue lihat radiatornya nguap pak. Udahlah, gue dibantuin sama orang, sama tukang cuci mobil lo di situ tuh, gue minta air dah. Akhirnya tuh mobil jalan berhenti, akhirnya nyampe bengkel lah. Singkat cerita ternyata pipa radiatornya ada yang pecah gitu kan. Udah, pipa radiator gue ganti tuh, Nah pipa radiatornya nggak bisa ganti sembarangan, nyari dulu gue. Jadi mobil gue tinggal dulu, nggak bisa gue pakai. Gue nyari dulu ke Senen, beli pipa radiator. Gue nyari ke Senen Atrium, atau waktu itu gak dapet, akhirnya ke Fatmawati. Karena gue ke Senennya Atrium tuh hari Minggu kan, jadi ini ya apa namanya, ini ya, tutup, banyak yang tutup di Atrium. Nah, udah akhirnya hari kerja kantor gue di Cipete. Gue mampir ke Fatmawati tuh. Nah nemu beli, datang ke bengkel gue ngomong, wah ini mah yang murah ininya gitu kan, harusnya nggak ada kabel kawatnya gitu. Lah gue udah tanya, ini bisa nggak buat kabel radiator, gue bilang gitu kan ke si yang gue beli itu. Dibilang katanya bisa. Yaudah coba dulu deh, pasang nggak lama bener bocor lagi. Wah anjir. Yaudah akhirnya gue ganti yang bagusan tuh, yang mahal tuh, kabel radiator gue ganti.
Nggak lama jalan overheat lagi. Kenapa ini? Ternyata ada bagian apanya ya, gue lupa tuh ya. Bukan ECU ya, apa sih? Bukan ECU, apa ya, pokoknya ya adalah yang ke radiator juga gitu. Nah itu tuh hose-nya, bukan hose-nya ya, pokoknya ada corongnya itu. Nah corongnya itu keropos pak. Wah anjrit. Yaudah, disclaimer ya, awal-awal gue beli itu gue cek radiatornya airnya bersih nggak karatan, terus udah gitu olinya, mesinnya di atasnya tuh nggak apa namanya, nggak geredek, nggak ada olinya ya kalau gue buka tutupnya gitu ya, encer gitu, bagus gitu, nggak yang ada kotor gitu ya. Terus nggak kelihatan oli bocor lah gitu. Terus ya udah, akhirnya gue benerin lah tuh pokoknya radiator gitu kan. Nah terus radiator udah bener, pipa udah gue ganti. Nggak lama tuh mobil mesinnya naik turun pak, ISC nya kena. Waduh, ISC nya kena. Gue nanya sama bengkel langganan gue kan, bisa dibenerin nggak? ISC bisa di double packingnya katanya gitu kan. Doublein tuh packingnya. Normal tuh dipakai berapa bulan gitu kan, ya sebulanan lah normal. Gak lama naik turun lagi tuh, kuraduk. Wah nggak bener nih gitu kan. Coba deh diganti itunya, ISC nya gitu kan. Nyari agak dapat gua. ISC nya copotan semua. Kalau di online ISC copotan dan nggak terjamin bakal bagus gitu. Jadi gue lebih nyari langsung, gue nyari langsung ke Kampakan lah. Waduh gila, bener-bener deh perjuangannya tuh. Terus udah dari situ ini udah selesai kan, nggak nemu tuh gue. Ya udah, diakalin lagi deh, pokoknya diakalin lagi supaya bisa. Ya udah normal lagi packingnya digandain lagi kan. Gue pengen second opinion kan, akhirnya gue coba-coba lagi ke bengkel lain, bengkel spesialis gitu kan. Dites lah air radiatornya gitu, dites segala macam. Kenapa cepet panas, kenapa begini, kenapa ISC nya naik turun gitu. Oh iya ini packing headnya udah bengkok gitu. Waduh, harus dipapas, harus turun mesin, dan biaya turun mesinnya juga tidak murah. Oh, ya udah mau gimana pun lagi, akhirnya gue turun mesin gitu kan. Nah turun mesin dipakai seminggu doang, enak pak. Habis itu naik turun lagi. Karena ISC nya gue belum dapet gitu kan, gue nggak dapet. Terus bisa diganti pakai apanya, ada komponen ISC nya itu ada yang bisa diganti pakai punyanya Corolla Twin kan ya, Corolla Twin Cam kan ya, bukan Alfa Aldi, gue lupa. Nah bisa lah gitu, gue beli dah tuh set. Karena nggak dapet ya ISC nya ya, gue beli, dapet ganti itunya doang, pasang. Bener sehari 2 hari doang begitu lagi. Wah gila, bener-bener menguras duit, tenaga, pikiran ya. Itu mobil nginep mulu di bengkel, nggak kepake gitu kan. Ya itu akhirnya bini gue akhirnya pakai motor lagi kan, motor terus lagi gitu. Terus ya udahlah, akhirnya buat gua gitu ya, dengan budget gue yang terbatas, mau sosokan mulai main mobil 90s nggak bisa pak. Itu dari situ tuh yang gua merasa apa ya, bego banget gitu ya, bodoh banget gitu, kemakan gitu. Ya udahlah, akhirnya gue jual mobil itu dengan kondisi ISC nya rusak ya, jadi harganya di bawah banget. Harga di bawah gue beli ya, itu gue bisa belinya itu pokoknya beda 20 juta harga di bawah gue beli. Nah terus yang habis diturun mesin itu namanya pakai tangan manusia ya pak ya, ya itulah nggak sempurna pak gitu. Nah itu juga mungkin segala macamnya itu, buntut-buntutnya itu emang karena mesinnya emang nggak sempurna gitu, karena pemasangan tangan orang. Namanya turun mesin nggak akan sebaik standartan dari pabrik ya, dirakit sama mesin ya. Itu namanya tangan manusia ya gitu, pasti ada yang kompresinya kurang lah apa segala macem gitu, nggak akan seenak standar pabrik gitu.
Ya udah akhirnya gitu dah. Ya udah gue udah rugi waktu, rugi uang gitu ya, sia-sia kebuang gitu. Terus rugi nggak dapat apa-apa ya. Itu kalau kita nafsu ngikutin hawa keinginan ya, itu ya begitu bro. Nah dari situlah terus kayak gue ngeliat channel yang suka ngomong mendang-mending itu, yang bule KW ya yang suka itu, wiset deh, gini banget ya, gila ya hedon sekali motor-motor sekarang ya. Udah akhirnya ya itulah gue bikin video itu, alasannya kayak gitu karena pengalaman pribadi juga, pahit juga. Jadi sharing aja sebelum kalian kena kemakan omongan sosmed seperti itulah ya. Jadi begitu ya, kira-kira gitu aja bro. Sharing gua ya, ya itu sharing pengalaman tolol gua ngikuti hawa nafsu untuk hobi ya gitu. Ya sebagai cowok sih sebenarnya emang kita, wah apaan ini rame banget, ada apa ini ya. Sebagai cowok tuh kita sebenarnya wajib nggak wajib ya punya hobi ya. Dan switching hobi itu sangat baik ya buat cowok. Jadi itu kayak switching hobi itu kayak misalnya sebenarnya gue ada beberapa hobi yang gue senengin gitu ya. Gue hobi komputer gaming, gue hobi main Dota ya, gue seneng banget main Dota. Terus gue hobi main Dota. Terus gue hobi mobil juga. Coba gue mobil ya sebatas ganti pelek doang sekarang, nggak yang kayak gitu-gitu doang ya. Terus gue hobi dulu sempat main airsoft gitu ya. Jadi emang kalau kalian punya hobi itu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik ya gitu. Karena kalau cowok sudah punya duit harus hati-hati dengan harta, tahta, dan wanita. Itu yang dikasih tahu bokap gue ya, kayak gitu. Gila itu motor ngebut amat, jalanan kayak begini, buset gila. Dia kayak apa itu orang kebelet boker kali. Yes, kira-kira kayak gitu sih sharing gue. Dan sekali lagi gue terima kasih banyak buat kalian yang udah like, komen ya, terus nge-share video gue, terus yang sampai subscribe gitu dan bilang gue yakin di channel bakal gede. Thank you banget bro. Gue mau mulai channel ini iseng-iseng, bukan iseng-iseng lagi ya, gue mulai ini coba-coba aja, coba-coba gitu ya. Gue seneng banget video gue ini bisa memberikan dampak yang positif buat kehidupan teman-teman gitu, dampak yang positif gitu, sehingga kalian bisa lebih dekat kepada Tuhan gitu. Kita bersyukur dengan keadaan kita, dengan apa yang kita miliki, itu udah termasuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya bro. Gue juga lihat banyak yang komen, bang terima kasih sudah mengingatkan gue yang sudah mau mulai gitu kan. Atau ada yang beberapa yang bilang, gila kebetulan banget video ini gue tonton tanggal segini, ini berhubungan banget dengan hidup gue, relate banget ya. Itu gue sebenarnya gue senang banget bro kayak gitu ya. Gue bisa memberikan efek positif buat kalian gitu. Dan sebenarnya manusia itu masalahnya sama-sama aja pak, itu aja. Jadi yang penting itu kita sharing, saling menguatkan gitu. Itu sih gitu, itu aja. Kita sharing, saling menguatkan. Dan kadang-kadang kita butuh pendapat orang lain yang tidak kita kira-kira, kadang-kadang ya kita nggak sangka, untuk menyadarkan kita akan masalah-masalah kita gitu, kayak gitu. Dan sekali lagi gue berterima kasih banget teman-teman ya. Thank you udah nonton video gue, udah semuanya. Jadi ya itu aja. Thank you for watching guys. Sukses terus ya bro. Keep fighting. Bye bye.